Surah Al-Baqarah, ayat 74. Kemudian, setelah itu hati kamu menjadi keras sehingga ia seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal, di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menggambarkan sikap Bani Israel setelah peristiwa yang diuraikan ayat yang lalu, yaitu bahwa, kemudian, setelah peristiwa itu, hati kamu tidak melemah dan tunduk, tidak juga bukti dan keterangan yang demikian jelas bermanfaat untuk kamu, tetapi hati kamu menjadi keras sehingga ia menjadi seperti batu, yang sifatnya keras dan kaku. Ayat ini tidak mempersamakannya dengan besi karena besi dapat luluh dan mencair bahkan lebih keras lagi daripada batu. Betapa tidak dikatakan lebih keras, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai darinya, sehingga bentuknya berubah akibat aliran air, dan bahkan di antaranya sungguh ada yang terbelah akibat derasnya air lalu keluarlah mata air darinya, dan di antaranya sungguh ada yang meluncur jatuh, atas kehendak Allah, melalui hukum-hukum sebab dan akibat yang patuh diikutinya karena takut kepada Allah. Demikian itu keadaan batu, sedang hati kamu hai Bani Israel, tidaklah seperti itu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kata Qaswah digunakan untuk menyifati benda maupun hati. Maknanya adalah, keberadaan sesuatu dalam satu keadaan yang sama, tidak dapat berubah ke keadaan yang berbeda dari keadaannya yang lalu. Sebenarnya kekerasan hati mereka telah terjadi jauh sebelum ini. Karena itu, kata Tsuma, atau kemudian, di sini dipahami oleh banyak ulama bukan dalam arti selang waktu yang lama. Tetapi ia digunakan untuk menunjukkan bahwa, kekerasan hati seharusnya telah sirna setelah peristiwa penghidupan kembali si terbunuh melalui penyembelihan sapi itu. Sungguh sangat jauh bagi seorang yang berakal untuk bersikap keras kepala, setelah melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu, demikian tulis Ash-Shihab Al-Khaffaji, sebagaimana dikutip oleh Al-Jamal. Tetapi orang-orang Yahudi tidak demikian. Hati mereka lebih membatu, dan pikiran mereka semakin keras. Ada di antara manusia yang taat, yang menilainya bahkan lebih keras dari batu. Demikian ibarat keadaan hati mereka yang menolak kebenaran. Tidak sedikit pun celah di hati mereka yang dapat dijadikan pintu masuknya hidayah, tidak juga ada celah untuk keluarnya rahmat kasih sayang, yang dianugerahkan Allah melalui naluri manusia. Berbeda dengan batu, yang walau keras dan padat, ada di antaranya yang memiliki celah, sehingga air dapat keluar dari celahnya. Bahkan ada yang sedemikian besar celahnya, sehingga air yang mengalir di sekelilingnya memancar keluar dengan deras. Bukankah ada batu yang mengalir sungai-sungai darinya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air darinya. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa, sungguh ada di antara batu yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Maksudnya, ada batu yang meluncur dari ketinggian jatuh ke bawah. Hal itu berarti bahwa batu itu taat kepada hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah baginya. Bukankah batu dan segala sesuatu tidak dapat mengelak dari apa yang dinamai hukum-hukum alam, yang pada hakikatnya adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkannya terhadap alam. Ayat ini menyatakan bahwa, ia meluncur karena takut kepada Allah. Apakah batu takut? Bukankah ia benda mati dan tak bernyawa? Maka bagaimana ia dapat takut? Dari satu sisi, dapat dikatakan bahwa dalam pandangan Al-Quran, segala sesuatu di alam raya ini hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan kondisinya. Karena itu, tegas Al-Quran, langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surah Al-Isra, ayat 44. Jika demikian, segala sesuatu termasuk batu, mengerti. Tetapi jangan tanya bagaimana mereka mengerti dan takut, atau bagaimana mereka bertasbih setelah Allah menegaskan di atas, bahwa, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Anda dapat juga berkata bahwa, ayat-ayat semacam ini, demikian juga hadis Nabi yang menunjukkan adanya, rasa, bagi segala sesuatu seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Gunung Uhud mencintai kita dan kita pun mencintainya. Itu semua dimaksudkan agar manusia memperlakukan benda-benda tak bernyawa itu seperti benda hidup, yang juga membutuhkan perlakuan baik, persahabatan, dan kasih sayang. Sehingga kalaupun mereka tidak hidup seperti kehidupan kita, namun ia memiliki kehidupan yang sesuai dengan keadaan mereka. Karena itu, hati-hatilah. Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Kembali kepada orang-orang Yahudi, yang kekerasan hatinya dilukiskan oleh ayat yang ditafsirkan ini. Kita juga dapat berkata bahwa, hati adalah tempat rahmat dan kasih sayang. Ada yang keras dan tidak mengenal belas kasihan, ada juga yang tersentuh walau dengan peristiwa kecil sekalipun. Hati yang tidak diisi dengan zikir akan membatu bahkan lebih keras dari batu. Hati orang-orang Yahudi lebih keras dari batu. Bukankah mereka tidak bergeming dengan peringatan-peringatan? Tidak sesuatu pun yang bermanfaat terpancar dari diri mereka, padahal ada batu yang memancarkan air. Rupanya, sifat-sifat buruk itu diwarisi oleh sebagian generasi yang lahir sesudah mereka, yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam itu, sehingga Allah mengingatkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk tidak mengharap banyak dari mereka, sebagaimana diungkap oleh ayat berikutnya.